Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau boleh pelihara kehidupan kami Tuhan Yesusku satu minggu lamanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesusku, Kau berkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan buat kasih karunia-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Mari kita bahas pujian ini dari awal. Bapa yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah
bersyukur padamu selamanya. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Allahku, selamanya, selamanya Tuhan. Kami Tuhan Yesus datang dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dalam Tuhan. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan niat yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu hal, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu membawa hidupku. Kita akan pujiannya dari awal. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kamu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang milikku, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu membawa hidupku. Satu yang ku rindu, sekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu membawa hidupku, kuasa-Mu membawa hidupku, kuasa-Mu membawa hidupku. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pagi hari ini, kita mengucap syukur, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Kini giliran-Mu Tuhan yang berbicara di tengah-tengah kami. Sampaikan isi hati-Mu untuk memberkati kami, untuk merubah kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di tengah-tengah zaman yang sulit ini. Berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah telinga seorang murid, hati seorang hamba, itu yang menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, kekasih-kekasih Kristus. Kita mengucap syukur pagi hari ini. Kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya berikan tema yang sederhana pada pagi hari ini, yaitu membangun manusia roh yang perkasa.
Kita percaya betul bahwa melewati kesulitan, melewati ujian iman, melewati apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari-hari ini, tujuan Tuhan cuma satu, yaitu supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang tidak menyerah dengan keadaan, tetapi kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya ingat betul di Yeremia 18 dikatakan bahwa setiap kita ini seperti bejana di tangan sang pejunan. Ketika sang pejunan itu melihat bencana itu tidak seperti apa yang dia mau, maka bencana itu akan dihancurkan oleh sang pejunan itu supaya apa? Supaya bisa kembali dibentuk seperti apa yang dia mau. Jadi lewat penderitaan, lewat masalah, lewat kesulitan kita, tujuan Tuhan cuma satu, supaya kita menjadi bejana-bejana yang indah, supaya setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang luar biasa. Karena itu kita sama-sama mau belajar pada pagi hari ini. Karena itu buka Alkitab Bapak Ibu Saudara dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang berbahagia adalah kita yang baca firman, kita dengar, kita taruh dalam hati kita, dan kita kerjakan dalam kehidupan setiap hari. Kekasih-kekasih Kristus, pagi hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Roh kita perkasa, roh kita kuat. Karena kita tahu betul bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi Tuhan selalu berurusan dengan manusia, roh kita. Sebab itu dikatakan di ayat yang ke-16 dari 2 Korintus 4 tadi, sebab itu kami tidak tawar hati. Karena itu ketika tangan Tuhan memproses kita, membentuk kita menjadi bejana-bejana yang kuat, bejana-bejana yang indah, bejana-bejana yang berharga di mata Tuhan. Tuhan tahu setiap kita tidak tawar hati, setiap kita tidak marah sama Tuhan, tetapi kita tetap berkata bahwa Tuhan itu baik lewat proses demi proses itu. Karena itu pagi hari ini Tuhan mau setiap kita belajar bagaimana supaya manusia roh kita terbangun semakin lama, semakin indah, semakin luar biasa. Supaya apa? Supaya karakter Kristus semakin nyata di dalam kehidupan setiap kita. Ada 3 hal yang kita mau belajar pagi hari ini supaya kita dapat membangun manusia rohani kita. Yang pertama, coba perhatikan ayat yang ke-17 dari 2 Korintus 4 tadi. Dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang pertama yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita ditempa dengan penderitaan. Kita dibentuk dengan penderitaan. Saya percaya betul bahwa setiap hamba-hamba Tuhan, setiap kita selalu diperhadapkan dengan penderitaan dalam hidup kita. Tujuannya ada 2. Apakah lewat penderitaan itu kita diremukkan kehidupan itu, ataukah lewat penderitaan itu membangun kekuatan di dalam hidup kita. Sekali lagi saya ulang, Tuhan mau lewat penderitaan itu. Sebetulnya ada 2 hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena itu kita harus memilih apakah lewat penderitaan itu akan meremukkan kehidupan kita, ataukah melewati penderitaan itu akan membangun kekuatan dari kehidupan setiap kita. Karena itu ini kita memilih Bapak Ibu Saudara. Karena itu pagi hari ini
Saya mau kasih tahu, jangan ada di antara kita yang menyerah dengan tekanan dalam hidup kita. Kenapa? Karena yang Tuhan mau, lewat penderitaan kita membangun kekuatan. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Bahkan kita terus berjuang lewat penderitaan ini. Kita memperjuangkan masalah kita di hadapan Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara ingat kisah seorang perempuan di dalam Alkitab yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di Matius 9 ayat yang ke-20, di mana wanita itu berjuang, bertahun-tahun dia berjuang. Bagaimana saya juga berjuang di dalam penderitaan saya lewat sakit penyakit. Tetapi lihat, wanita pendarahan itu dia akan menyerah dengan keadaannya. Semuanya sudah habis-habisan. Sepertinya seolah-olah perempuan yang mengalami pendarahan ini sudah selesai. Tidak ada lagi dia bisa menikmati kemuliaan dalam hidup. Tetapi lihat, di satu titik ketika dia ketemu dengan Kristus, maka segala sesuatunya berubah di dalam hidup. Saya percaya betul, setiap kita lewat penderitaan kita, ketika kita mengerti bahwa penderitaan itu Tuhan izinkan untuk menempa hidup kita sekali waktu, di satu titik ketika kita ketemu, maka kita akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan itu yang akan mengubahkan hidup kita. Karena itu wanita itu berkata, asal dijamah saja jubah-jubahnya, aku sembuh. Ternyata penderitaan itu loh Bapak Ibu Saudara yang membuat iman ibu itu menjadi iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga kalau kita membaca di Lukas 18 ayat 1 sampai 8, kisah seorang janda yang meminta pembelaan kepada hakim. Coba perhatikan nanti di Alkitab Bapak Ibu Saudara, bagaimana janda itu terus menerus dia bilang sama hakim itu, tolong bela aku, tolong bela perkaraku. Coba perhatikan, sampai pada waktunya hakim itu gak tahan dengan seruan wanita itu. Akhirnya hakim itu menolong wanita itu. Kekasih-kekasih Kristus dengar pagi ini, penderitaan itu tidak pernah melebihi kekuatan. Dan Tuhan mau lewat penderitaan nama Yesus pada waktunya akan dimuliakan. Kenapa? Karena orang akan melihat Kristus itu nyata dalam hidup. Kami mengucap syukur sama Tuhan. Setiap kami masuk rumah sakit bersama dengan istri, kami cari berkat untuk orang-orang yang ada di rumah sakit. Bahkan seorang dokter bersaksi kepada perawat yang bersama-sama dengan dia ketika ada di kamar di mana saya sedang dirawat. Dokternya bilang, satu-satunya pasien yang menyapa saya selama 10 tahun saya ada di rumah sakit ini adalah Bapak ini. Setiap saya datang ke ruangan di mana dia dirawat, dia selalu berkata, selamat pagi Ibu Dokter, apa kabar? Bagaimana Ibu Dokter? Suami dan anak-anak sehat? Kemudian dokter ini berkata, saya itu sangat merawat Bapak ini. Perawatnya nanya, kenapa Ibu? Karena Bapak ini gak pernah mengeluh. Karena Bapak ini kuat. Bapak ini tidak pernah menyerah dengan sakit penyakitnya. Ternyata orang yang ditempa lewat penderitaan itu jadi berkat untuk banyak orang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, coba kita buka di 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, ternyata ketika kita itu sedang membangun manusia ke roh kita sadar betul, kita diingatkan bahwa hidup ini bicara tentang kesementaraan. Yang kekal itu adalah nanti ketika kita ada di surga. Karena itu ketika manusia roh kita dibentuk hari-hari itu mengingatkan kita bahwa dunia di mana kita ada itu sementara.
penderitaanmu itu sementara, masalahmu itu sementara. Tetapi ketika engkau izinkan Tuhan, tangannya yang perkasa membentuk hidup pada waktunya, mahkota kemuliaan itu menjadi bagian. Ketika apa? Ketika engkau bertahan, dan ketika engkau berkata, aku akan tetap berjuang, maka saya percaya betul apa yang menjadi bagian engkau akan nikmati. Karena itu dikatakan, dunia di mana kita ada itu gak ada yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, 80 tahun itu sudah kering, bahkan itu sudah penderitaan. Karena itu saya mau kasih tahu pagi hari ini, penderitaan kita itu sementara, penderitaan kita itu gak kekal. Tetapi manusia roh kita, Tuhan tidak pernah berurusan dengan manusia jasmani, tetapi Tuhan selalu berurusan dengan manusia roh. Karena itu di tengah-tengah kesakitan saya, di tengah-tengah persoalan saya terus bangun manusia roh saya. Kenapa? Karena Tuhan sedang berurusan dengan manusia roh saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, saya percaya betul kalau kita sadar bahwa dunia di mana kita ada itu sementara, maka mari Bapak Ibu Saudara, hidupmu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi tetaplah ada di dalam jalannya Tuhan. Walaupun Pastor 23 berkata bahwa seringkali Tuhan bawa kita ke dalam lembah kelam, karena seringkali di lembah kelam itu Tuhan bentuk kita. Tapi jangan lupa, pada rumput serang, proses yang sama sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita hari-hari ini, ketika engkau berkelimpahan, ketika engkau berkekurangan, sebetulnya di tempat yang sama Tuhan sedang membentuk engkau. Supaya apa? Supaya engkau memiliki roh yang perkasa, roh yang kuat hari-hari ini. Kasih-kasih Kristus. Karena itu, poin yang ketiga yang mau saya bagikan kepada kita semua, coba kita buka 2 Korintus 5 ayat yang ke-6. Ternyata kalau kita membangun terus manusia roh kita dalam hidup kita, ketika manusia roh kita semakin kuat dan semakin kuat, lewat persoalan demi persoalan, kita gak sadar bahwa Tuhan sudah membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Korintus 2 Korintus 5 ayat yang ke-5 berkata, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan Dia mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Poin yang ketiga yang saya mau bagikan adalah, kita dijanjikan masa depan oleh Tuhan. Ternyata ketika kita berjuang hari-hari ini, saya diingatkan dengan Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yusuf mendapatkan mimpi, ketika Yusuf harus diperhadapkan dengan begitu banyak ujian di dalam iman, ketika dia sedang dibentuk Tuhan supaya menjadi pribadi yang tangguh, supaya memiliki manusia roh yang perkasa dalam hidupnya, kita melihat Tuhan membawa dia ke tempat-tempat yang tak nyaman, ke tempat-tempat yang dia gak suka, Bapak Ibu Saudara. Tetapi lihat, janji Tuhan atas kehidupan seorang Yusuf itu tidak pernah gagal. Dan saya percaya betul janji Tuhan tentang masa depanmu, tentang kehidupan rumah tanggamu, tentang kehidupan anak-anak, pekerjaanmu, usahamu, pelayanan, itu tak pernah gagal. Kenapa? Karena Allah itu bukan manusia. Karena Dia bukan manusia, maka apa yang Dia janjikan, ya dan amin dalam hidup. Itu yang saya pegang sampai hari ini. Secara manusia mungkin saya sakit, tetapi saya melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja secara maksimal dalam hidup saya. Di dalam kelemahan pula, roh Tuhan yang perkasa itu mengerjakan banyak perkara di dalam hidupku. Karena itu dikatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan. Cuma perhatikan kata jaminan, ada garansi, ada materai. Tuhan menjamin, Tuhan menjamin
Karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap janji Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, adalah ya dan amin. Semuanya pasti akan digenapi. Dan coba perhatikan Ibrani 13 ayat yang kelima. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ketika engkau sedang berjuang hari-hari ini, tengah-tengah kesulitan, mungkin hari ini engkau berkata, Pak, aku udah gak punya sembako. Pak, hari ini aku sudah di-PHK. Dengan firman Tuhan mengingatkan kita lagi, ketika Tuhan sedang proses itu, supaya manusia batinmu semakin kuat hari-hari ini, supaya manusia rohmu semakin perkasa hari-hari ini, Tuhan berkata bagi sekali-sekali Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan pagi ini saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, kita, Tuhan mau setiap kita akan dibawa Tuhan menjadi raja wali yang perkasa, yang bisa terbang di atas badai. Badai tidak bisa menghancurkan hidup kita, bahkan badai itulah menjadi kendaraan kita untuk kita melihat kemuliaan dan kemuliaan dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah takut dengan masalah, jangan pernah takut dengan persoalan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya betul hari-hari ini engkau akan menikmati masa depan yang bilang. Ketika apa? Ketika engkau pegang janji Tuhan. Ketika apa? Ketika engkau tidak pernah ragukan janji Tuhan dalam hidup. Ketika apa? Ketika engkau tidak mau lemah. Dan saya percaya janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan. Karena itu ada 3 hal yang saya bagikan pagi ini kepada Bapak Ibu Saudara. Kita ditempa dalam penderitaan. Kita diingatkan tentang kesementaraan. Penderitaan itu hanya sementara. Dan yang ketiga, Tuhan menjanjikan masa depan atas hidupmu dan hidupku. Lewat apa? Lewat penderitaan. Penderitaan adalah kendaraan untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, penderitaan adalah kendaraan kita untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Tundukkan kepalamu, kita satu di dalam. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk persoalan, untuk penderitaan, untuk masalah yang kami hadapi hari-hari. Ternyata kami mengerti pagi ini bahwa penderitaan kami adalah kendaraan untuk kami menikmati kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Bahkan lewat masalah itu kami menjadi bejana-bejana yang indah. Manusia roh kami menjadi manusia roh yang perkasa, yang tidak menyerah dengan keadaan. Karena itu hamba berdoa untuk umat-Mu pagi ini, berkati mereka, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Dan aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, tidak ada satupun di antara umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini mereka gagal, tetapi mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang memenangkan pertandingan iman mereka. Terima kasih Bapak. Hamba berhenti bicara, tetapi Roh Kudus lanjutkan pekerjaan atas hidup mereka. Terima kasih pagi ini Tuhan. Kami juga akan menyelesaikan ibadah ini. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dari awal tengah hingga akhirnya. Pagi ini kami angkat tangan kami di hadapan. Sekali lagi Tuhan, terus berkati bangsa ini, terus berkati Indonesia. Shalom atas negeri, shalom dari Sabang sampai Merauke. Biarlah kemurahan demi kemurahan Tuhan, biarlah kasih dan anugerah-Mu melimpah atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Lihat tangan-tangan kami yang kami angkat di hadapan-Mu, berkati kami. Biarlah berkat yang terbaik yang bersumber dari Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kami mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami di awan-awan permai, maka sampai selama-lamanya besar anugerah-Mu anugerah-Mu limpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar
saudara. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.